Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Ruang tamu mewah kediaman keluarga Adiasta dihiasi dengan kristal bohemia dan perabot kayu jati ukiran Jepara. Namun hari itu, kemewahan itu terasa dingin dan membeku seperti lapisan es. Udara di ruangan itu begitu tebal hingga seolah-olah bernapas pun memerlukan usaha. Di tengah ruangan, di atas sofa bludru biru tua, duduklah Raya. Posturnya tampak ringkih, bahunya sedikit membungkuk, menanggapi aura intimidasi dari dua sosok yang duduk berseberangan dengannya. Mereka adalah Arion, suaminya, dan Marta, ibu mertuanya. Arion, dengan jas sutra yang terasa terlalu ketat di bahunya, menyandarkan diri dengan rasa puas yang menjijikan. Di tangannya, sehelai kertas bank, lembar pernyataan akun ban Raya, dipegang erat, dilipat dengan lipatan yang tajam seolah-olah itu adalah senjata. Sementara Marta, mengenakan gaun sutra yang mengkilap, menyeringai dengan ekspresi yang sangat menikmati saat-saat kehancuran orang lain. "Aku sudah menunggu saat ini, Raya," ujar Arion. Suaranya dipenuhi arogansi yang selama ini dipendam. Ia menikmati keheningan Raya. "Selama 5 tahun perkawinan kita, aku sudah muak melihat wajahmu yang datar. Kau tak pernah berterima kasih atas semua yang aku berikan, bukan?" Raya mengangkat pandangannya sedikit. Matanya yang gelap dan tenang menatap Arion. Dalam hati, ia hanya merasakan kekosongan. 5 tahun ini adalah ujian yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri, dan Arion baru saja memberikan hasil akhir yang paling buruk. Marta menyandar ke hadapan, mendengus. "Jangan buang masa kita, Arion. Berikan sahaja hukuman yang sepatutnya. Kami sudah penat dengan sandiwara anak manja ini." Arion tersenyum sinis, meletakkan kertas akun itu di meja kopi yang diperbuat daripada marmer Carrara. "Baiklah, mari kita selesaikan." Ia berdeham, mencondongkan badan ke hadapan, memastikan setiap perkataan akan menusuk Raya hingga ke tulang. "Sejak semalam, aku sudah bertemu dengan peguam dan penasihat keuanganku. Mereka bertindak pantas. Tepat pada jam 10 pagi tadi, semua aksesmu kepada harta kekayaan keluarga ini, termasuk tunjangan bulanan dan akun pribadimu, telah dibekukan." Raya tidak bergerak. Tidak ada desahan napas. Tidak ada air mata yang menggenang. Diamnya ini membuat Arion sedikit goyah, berharap istrinya akan meronta atau memohon. Tetapi Raya hanya duduk, membiarkan mata suaminya mencari-cari tanda kelemahan, dan tidak menemukannya. Marta, melihat Raya tidak bereaksi, merasa perlu menambahkan bumbu pedas. "Kau pikir kau siapa? Kau masuk ke keluarga ini tanpa sehelai benang pun, hanya dengan janji manis palsu. Sekarang, masa kemewahanmu sudah tamat." Arion mengambil kembali sorotan itu, suaranya meninggi, menikmati momen klimaks yang telah ia rencanakan. Tangannya diangkat tinggi-tinggi, menunjuk ke arah Raya. Wajahnya membengkak karena kemarahan yang dipupuk oleh rasa tidak aman. "Mulai sekarang rekeningmu aku bekukan. Kau sudah miskin bahkan buat beli pembalut pun tak mampu." Teriakan itu bergema di ruangan yang luas, cukup kuat untuk didengar oleh pembantu rumah tangga di dapur. Ia adalah puncak penghinaan, merendahkan martabat Raya sebagai wanita hingga ke tahap yang paling keji. Telinga Raya menangkap setiap kata, namun anehnya, kata-kata itu tidak menyakitinya. Itu hanya konfirmasi. Konfirmasi bahwa masa 30 menit akan segera tiba. Hati Raya adalah batu, tetapi matanya secara tidak sengaja tergelincir, bukan ke arah Arion, melainkan ke dinding di belakangnya. Di sana, jam besar beralaskan kayu mahogani, warisan turun-temurun, berdetak sunyi. Jarum jam menunjukkan pukul 14. Marta, mendengar kata-kata Arion, tidak dapat menahan kegembiraan iblisnya. Ia tertawa terbahak-bahak. Suara nyaring itu memantul di dinding kristal, penuh kemenangan dan dendam yang sudah lama terpendam. "Dengar itu, Raya? Arion sudah buat keputusan. Kau bukan sesiapa tanpa kami. Sekarang kau tahu rasa diinjak-injak." Raya hanya diam. Keheningannya lebih mematikan daripada jeritan apapun. Arion, yang mengharapkan letusan emosi, menjadi semakin jengkel dengan respons tanpa suara ini.
Kenapa kau diam? Menangislah. Merayulah. Tuntut Aryon. Raya akhirnya membuka mulutnya, tetapi hanya untuk menarik napas yang dalam dan perlahan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya mencondongkan badan ke hadapan sedikit. Sebuah gerakan yang sangat halus sehingga ia hampir tidak disedari. Aryon menampar meja. Kau pikir kau boleh berlagak kuat? Aku akan pastikan kau tidak punya apa-apa pun. Aku akan pastikan kau diusir dari rumah ini. Marta berdiri, memegang lengan Aryon, menenangkan anaknya dengan senyuman jahat. Sudahlah, sayang. Dia sudah tahu tempatnya. Dia hanya coba berlagak berani. Jom, kita keluar. Kita ada mesyuarat penting untuk membincangkan bagaimana kita akan menggunakan semua duit yang kita jimatkan daripada wanita tidak berguna ini. Aryon mengangguk, mendapatkan kembali rasa puasnya. Lagipun, dia telah mencapai apa yang dia mahu. Raya diinjak-injak, asetnya dibekukan. Mereka meninggalkan Raya sendirian di ruang tamu yang terlalu besar itu. Langkah kaki mereka yang sombong dan berderap terdengar semakin jauh, menuju pintu utama, disertai tawa kecil Marta yang masih tersisa. Raya tidak bergerak sehingga pintu depan tertutup rapat dengan bunyi klik yang memuaskan. Setelah itu, perlahan-lahan, ia mengangkat tangan kirinya. Ia tidak menyentuh wajahnya, tidak mengesat air mata, karena memang tiada air mata. Tangannya bergerak ke pergelangan tangannya, menyentuh arloji mewah yang tidak mencolok. Matanya kembali menatap jam mahogani besar di dinding. Pukul 14. Ia kini mempunyai waktu 30 menit. 30 menit sebelum dunia yang Aryon kenal akan runtuh, dan Raya akan berdiri tegak di tengah serpihannya. Keheningannya bukan kepasrahan. Keheningannya adalah permulaan. Baiklah, bisik Raya pada dirinya sendiri. Suaranya tenang, hampir seperti desisan. Permainan bermula. Pukul 14.01. Keheningan yang tersisa setelah Aryon dan Marta pergi terasa lebih memekakan telinga daripada teriakan mereka. Raya tetap duduk di sofa. Punggungnya kini tegak. Postur ringkih yang ia pertahankan selama pertemuan itu perlahan menguap, digantikan oleh ketegasan yang dingin, seolah-olah ia baru saja melepaskan topeng tebal yang melekat di wajahnya selama 5 tahun. Ia membiarkan hening sejenak, mendengar gema tawa jahat Marta yang masih terngiang di benaknya, dan kebisingan kosong dari keangkuhan Aryon. Namun, bukannya rasa sakit atau dendam yang memenuhi hatinya, melainkan ketenangan yang mendalam. Itu adalah ketenangan seorang jenderal yang melihat musuhnya melakukan kesalahan fatal yang telah ia nantikan. Raya melirik arloji di pergelangan tangannya. Itu bukan jam tangan mahal yang dipamerkan Aryon, melainkan jam tangan baja hitam yang elegan, hadiah dari ayahnya, yang memiliki fungsi enkripsi satelit dan kemampuan untuk terhubung langsung ke jaringan komunikasi ayahnya di seberang benua. Ia perlahan bangkit. Gerakannya anggun dan terukur. Ketika ia berjalan melewati meja marmar tempat Aryon meletakkan kertas akaunnya, Raya tidak menyentuh atau melihat dokumen itu. Itu tidak penting lagi. Pembekuan rekening itu bukan akhir, melainkan pemicu. Raya berjalan menuju perpustakaan di ujung lorong, sebuah bilik yang jarang disentuh oleh Aryon karena baginya, buku adalah simbol kepenatan. Disinilah, di sebalik kemewahan palsu Adiasta, Raya menciptakan benteng pertahanannya. Di dalam, ruangan itu sangat sederhana, dipenuhi rak buku dari lantai hingga siling. Raya menuju ke meja kerjanya yang rapi. Ia tidak mengambil telepon pintar pribadinya, yang pasti sudah dikendalikan atau diintip oleh Aryon. Sebaliknya, dari laci yang terkunci, ia mengeluarkan sebuah telepon satelit yang kecil dan tidak mencolok. Pukul 14.05. Raya duduk. Jari-jarinya, yang biasanya terhiasi cincin berlian pemberian Aryon, yang kini ia lepaskan dan simpan, mulai menaip. Ia tidak menaip nomor telepon. Ia memasuki sebuah aplikasi enkripsi yang tersembunyi. Ia mula merenung. Perkahwinannya dengan Aryon adalah hasil daripada ujian karakter yang dirancang oleh ayahnya, seorang miliarder tersembunyi yang enggan melihat putri tunggalnya menjadi mangsa keangkuhan kekayaan. Ayahnya mahu Raya hidup sederhana, melihat dunia, dan menilai calon pasangan berdasarkan hati, bukan akaun bank. Untuk itu,
Ayahnya telah memalsukan status Raya sebagai yatim piatu sederhana dan menyembunyikan kekayaan mereka di dalam struktur amanah yang tidak dapat ditembus. Raya ingat kata-kata ayahnya sebelum dia menikah. Raya, aku akan memberikan semua kekayaanmu kepada amanah, tapi aku akan meninggalkan satu pemicu padamu. Jika suamimu menunjukkan keserakahan yang tidak tersembuhkan, atau yang lebih penting, jika dia pernah coba menggunakan kekayaan untuk menghina atau mengendalikanmu, terutama dengan menyita atau membekukan apa yang dia pikir adalah hakmu, gunakan pemicu itu. Itu akan menjadi bukti kegagalannya dalam ujian ini. Pagi ini, Arion telah melanggar perjanjian itu secara eksplisit. Dia tidak hanya membekukan tunjangan, dia menggunakan kata-kata yang menghina dan merendahkan. Arion tidak sadar bahwa dalam dokumen perjanjian pranikah yang ditandatanganinya, dokumen yang dia anggap hanya formalitas, terdapat klausa yang menyatakan, tindakan pembekuan aset sepihak terhadap pihak kedua, Raya, oleh pihak pertama, Arion, adalah pelanggaran syarat yang tidak dapat diperbaiki dan akan mencetuskan pengaktifan amanah penuh dalam tempoh 30 menit. Raya menyusun pesanan dengan hati-hati. Ia tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Orang yang dihubungi adalah Pak Danu, kuasa hukum global yang mengurus seluruh aset amanah ayahnya. Pukul 14.10. Jari Raya menekan butang hantar. Message itu, setelah melalui enkripsi berlapis, hanyalah satu perkataan. Satu perkataan. Itu sudah cukup. Di seberang lautan, di Zurich atau London, Pak Danu akan memahami. Ini bukan hanya mengenai pembekuan akaun. Ini adalah mengenai memulakan semula sistem keuangan yang lebih besar, mengaktifkan bom massa, keuangan yang akan meletup di wajah keluarga Adhyasta. Raya mematikan telepon satelit itu dan mengembalikannya ke tempatnya. Ia kembali tenang, tetapi kini, ada kilatan berbahaya di matanya. Rasa sakit 5 tahun menjadi wanita tidak berguna, ejekan Marta tentang ketidakmampuannya melahirkan anak lelaki, dan penghinaan Arion yang sentiasa menganggapnya sebagai barang hiasan yang mudah dibuang, semua itu kini menjadi bahan bakar. Ia berdiam diri di dalam bilik, membiarkan 15 menit berikutnya berlalu dalam ketenangan. Ia menggunakan masa itu untuk menyusun mentalnya. Ia bukan lagi Raya yang diam dan pasrah. Ia adalah Raya, pewaris tahta kekayaan global, yang bersiap sedia untuk mengambil kembali hidupnya. Pukul 14.15. 15 menit telah berlalu. Di suatu tempat di bandar itu, Pak Danu sedang bergerak, memastikan segala-galanya sudah siap sedia. Di tempat lain, Arion dan Marta mungkin masih tertawa dan merayakan kebodohan mereka. Raya melirik jam di pergelangan tangannya. Ia berdiri, kemudian berjalan ke bilik pakaiannya, bukan untuk menangis, tetapi untuk bersiap. Pakaian pasrah itu perlu diganti. Aku diam saat mereka menghinaku, bisik Raya, menatap pantulannya di cermin. Namun 30 menit kemudian, aku akan bercakap menggunakan aset yang tidak dapat mereka sentuh. Tersisa 15 menit lagi sebelum jam 14.30. Masa telah bermula. Pukul 14.18. Sementara Raya sibuk bertukar pakaian dan menegakkan kembali jiwa dan raganya di rumah mewah yang sebentar lagi akan menjadi miliknya sepenuhnya, Arion dan Marta sedang menikmati kemenangan mereka di sebuah kafe butik eksklusif yang terletak hanya 10 menit pemanduan dari kediaman mereka. Kafe itu dipilih khusus karena ia jauh dari pusat perniagaan, memberikan mereka privasi untuk merayakan kehancuran Raya. Marta menghirup kopi luwaknya yang mahal dengan senyum lebar. Aku suka cara kau mengendalikan keadaan, Arion. Bahkan beli pembalut pun tak mampu. Itu sungguh luar biasa kejam dan tepat sasaran. Rasanya sangat memuaskan setelah bertahun-tahun harus berhadapan dengan wajah datar si yatim piatu itu. Arion, yang sedang menatal telepon pintarnya, mengulum senyum. Jari-jarinya dengan rakus menyemak baki akun pribadinya dan akun syarikat, menikmati peningkatan angka-angka yang kini terasa lebih besar karena dia tidak perlu lagi mengeluarkan tunjangan tidak berguna kepada Raya. Ini bukan hanya tentang uang, jawab Arion. Nadanya lembut tetapi penuh kesombongan. Ini tentang kuasa. Dia perlu tahu siapa yang berkuasa di sini. Dia pikir dia boleh duduk diam selama 5 tahun tanpa menghasilkan waris. Dan aku akan terus menjaganya?
Sekarang, kita boleh mencari wanita yang lebih patuh, dan yang lebih penting, lebih subur. Marta tertawa. Suaranya menarik perhatian beberapa pelanggan di kafe itu. Bagus. Aku sudah siapkan beberapa nama untukmu. Kita akan pastikan kali ini, calonmu datang dari keluarga yang tahu bagaimana menghormati kita, bukan dari jalanan. Mereka terus merancang masa depan mereka, membincangkan percutian mewah ke Maladewa yang kini dapat mereka nikmati dengan uang yang diselamatkan dari Raya, dan bagaimana mereka akan mendesain semula bilik tidur Raya menjadi bilik walk-in closet Marta yang lebih besar. Dalam gelembung kepuasan diri mereka tidak menyadari bahwa dunia di sekeliling mereka perlahan-lahan mula bergetar. Pukul 14.22. Tepat ketika Arion hendak menghantar pesanan teks menghina kepada Raya melalui WhatsApp, sekadar untuk menambahkan garam pada luka Raya, teleponnya berdering. Ia adalah nomor yang tidak dikenali, nomor pribadi yang disembunyikan. Arion hampir mengabaikannya. Siapa pula nih? Aku tak mahu diganggu. Arion merungut. Tetapi naluri aneh membuatnya menekan butang jawab. Ya? Dengan siapa saya bercakap? Saya sibuk. Katanya kasar. Suara yang membalas di seberang talian adalah suara yang dikenali oleh Arion. Tetapi suara itu kini dipenuhi dengan nada ketegasan yang jarang sekali didengar Arion. Nada kecemasan yang mendalam. Arion? Ini Pak Danu. Jantung Arion melonjak. Pak Danu. Bukan sebarang peguam. Pak Danu adalah notaris utama dan peguam korporat kepercayaan keluarga Adhyasta, seorang lelaki yang mengendalikan urusan undang-undang bernilai triliunan. Pak Danu jarang menghubungi secara langsung, apatah lagi menggunakan nomor yang tidak dikenali. Pak Danu, selamat siang. Ada apa? Saya di luar sebentar, kata Arion. Tiba-tiba nadanya berubah hormat, sambil melirik Marta yang kebingungan. Tak ada masa untuk berbual kosong. Arion, kamu perlu pulang segera, sekarang juga, ke kediaman Adhyasta. Ini adalah urusan paling mendesak yang pernah saya tangani, dan ini melibatkan aset utama syarikat. Suara Pak Danu merendah, hampir seperti bisikan ancaman. Kamu perlu berada di rumah dalam masa 10 menit, atau kamu akan menghadapi akibatnya sendiri. Arion terdiam, rasa puasnya hilang ditelan kekhawatiran yang mendadak. Aset utama? Apa yang berlaku, Pak? Adakah ia berkaitan dengan saham kita di pelabuhan? Saya tidak boleh membincangkannya melalui telepon, potong Pak Danu tajam. Hanya pulang. Dan, Arion, jangan terlambat. Talian terputus. Arion menatap teleponnya dengan bingung. Marta segera menyergah. Ada apa? Kenapa Danu tuh hubungi kau? Aset apa? Adakah wanita tidak berguna itu coba menuntut haknya? Tanya Marta curiga. Rasa takut mulai merayap di bawah kulitnya. Aku tidak tahu. Ma. Suaranya tegang. Dia minta aku pulang segera. Kata ada masalah aset utama yang mendesak. Aku rasa ini hanya masalah teknikal yang dibesar-besarkan oleh notaris tua itu. Kata Arion. Coba menenangkan diri walaupun hatinya berdebar kencang. Kebiasaan bergantung pada kekayaan membuat Arion takut kehilangan bahkan sehelai benang. Pukul 14.25. Arion dan Marta bergegas meninggalkan kafe itu. Perayaan mereka yang singkat telah berakhir dengan rasa pahit. Di dalam kereta sport mewah yang meluncur laju membelah jalanan bandar, ketenangan mereka hilang digantikan oleh spekulasi yang panik. Mungkin dia tahu tentang kita membekukan rekening Raya, dan itu melanggar beberapa aturan bodoh. Marta berbisik. Tak mungkin. Perjanjian itu jelas memihak kepadaku. Aku suaminya. Arion coba meyakinkan dirinya sendiri sambil memecut. Dalam pikirannya, dia coba menghubungkan panggilan Danu dengan tindakan kejamnya sendiri pada pukul 14. Tetapi dia tidak dapat melihat logiknya. Raya miskin dan tidak berdaya. Bagaimana dia boleh mencetuskan krisis korporat? Ketika kereta mereka membelok ke jalan utama menuju kawasan perumahan elit mereka, Arion melihat sebuah kereta hitam besar dan tidak mencolok sudah terparkir di hadapan gerbang utama rumahnya. Dua orang lelaki tegap, mengenakan jas kelabu gelap, berdiri di sisi kereta, pengawal pribadi. Di belakang mereka, berdiri sosok yang tidak asing lagi, Pak Danu, kuasa hukum keluarga. Arion menekan klakson.
Gerbang terbuka. Saat Arion memarkir kereta dan keluar bersama Martha, jam dinding mahogani di ruang tamu, yang kini diperhatikan Raya dengan tatapan dingin, perlahan menunjukkan pukul 14.28. Mereka telah kembali, tergesa-gesa, bingung, dan diambang kejatuhan. Mereka melangkah masuk ke rumah. Suasana di ruang tamu kini berbeza. Bukan Raya yang lemah yang menyambut mereka, tetapi siluet wanita yang berdiri tegak di tengah ruangan. Ia mengenakan sutra hitam yang pas badan, rambutnya diikat ekor kuda yang tinggi dan elegan, dan wajahnya kini tidak lagi kosong. Ia memancarkan otoritas yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Di belakang Raya, di sebelah Pak Danu, terdapat koper dokumen besar yang tidak salah lagi menandakan keruntuhan. Hanya 2 menit yang tersisa. Pukul 14.29. Arion dan Martha berdiri kaku di ruang tamu, terengah-engah dari larian tergesa-gesa. Nafas mereka yang tidak teratur berbanding terbalik dengan ketenangan yang mematikan di ruangan itu. Mereka melihat Raya, berdiri tegak lurus di depan mereka, mengenakan sutra hitam formal yang membingkai tubuhnya dengan anggun. Di belakangnya, Pak Danu, notaris kepercayaan keluarga, berdiri dengan wajah sekeras batu, dan 2 pengawal pribadi di sisinya menyiratkan kepentingan yang luar biasa. Pak Danu, apa-apaan ini? Arion meledak, mencoba mengambil alih kawalan, walaupun suaranya sedikit bergetar. Dia tidak pernah suka merasa seperti dia tidak berkuasa di rumahnya sendiri. Saya sedang dalam pertemuan penting. Masalah aset apa yang begitu mendesak sehingga Anda harus menghubungi saya seperti ini? Martha mencengkam lengan Arion. Matanya tertumpu pada koper dokumen besar di lantai. Perasaan tidak senang yang halus mulai berubah menjadi ketakutan yang dingin. Ini ada kaitan dengan istri tak guna ini, kan? Desis Martha, menunjuk Raya dengan jijik. Dia pasti mengadu sesuatu yang karut. Pak Danu, jangan buang masa Anda. Arion sudah membekukan semua akaunnya pagi tadi. Dia sudah tidak ada hak di sini. Pak Danu tidak beranjak. Matanya yang tajam memandang lurus ke arah Arion, lalu ke Martha. Beliau membuka mulutnya, tetapi sebelum sempat mengeluarkan sepatah kata pun, Raya mendahului. Raya tidak berteriak atau berdebat. Suaranya rendah, jelas, dan dingin, memotong udara seperti pisau cukur tajam. Saya diam, Bu Martha, saat Anda dan Arion menghina saya. Saya diam karena saya sedang menunggu momen ini. Arion menatap istrinya, terkejut. Raya yang ini adalah orang asing. Kepercayaan diri yang dipancarkannya begitu kuat sehingga hampir nyata. Seolah-olah dia baru saja melangkah keluar dari sampul majalah bisnis. Momen apa? Arion mencemuh, mencoba menutupi kegugupannya dengan keangkuhan. Momen di mana kamu akan diusir dari rumah ini tanpa sepeser pun? Momen yang baru saja aku ciptakan untukmu. Raya hanya tersenyum tipis, senyuman yang paling berbahaya yang pernah dilihat Arion. Ini adalah senyuman kemenangan yang tertahan. Pukul 14.30. Tepat pada saat itu, jam mahogani besar di dinding berdentang dengan gemilang. Satu bunyi yang bergema di seluruh rumah. Bunyi itu menandakan berakhirnya tempoh masa yang penting. Raya mengalihkan pandangannya dari Arion ke jam dinding, kemudian kembali ke suaminya. Tepat waktu, ujar Raya. Kata-kata itu diucapkan dengan kelegaan yang penuh kuasa. Arion bingung. Tepat waktu untuk apa? Pak Danu akhirnya melangkah maju, memegang gagang koper dokumen itu, dan meletakkannya di atas meja marmar. Tindakan itu adalah deklarasi perang tanpa kata-kata. Tuan Arion, Puan Martha, kata Pak Danu, suaranya kini profesional dan tidak bersuara. Saya dipanggil ke sini oleh istri Anda, Raya, untuk menjalankan klausa tertentu dalam perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani 5 tahun lalu. Klausa itu kini telah dipicu. Martha tertawa gugup, tawa yang tidak meyakinkan. Perjanjian pranikah? Itu dokumen formalitas bodoh. Kami bahkan tidak membacanya. Dan apa yang bisa dipicu olehnya? Paling-paling hukuman denda 1.000 ringgit. Arion mengangguk, mendapatkan kembali keberaniannya. Ya, Pak Danu, saya suaminya. Saya berhak membekukan asetnya.
Dia tidak punya apa-apa selain uang tunjangan yang aku berikan padanya. Kecuali... Arion memicingkan mata pada Raya. Kecuali kau telah memalsukan sesuatu, Raya. Raya menggelengkan kepalanya perlahan. Ekspresi kasihan yang lembut terpancar di wajahnya. Tidak ada yang dipalsukan, Arion. Hanya ada yang dirahasiakan. Raya berbalik kepada Pak Danu. Silakan, Pak Danu. Jelaskan kepada pihak pertama tentang konsekuensi melanggar batas waktu 30 menit. Pak Danu menghela napas. Seolah-olah akan menyampaikan berita buruk yang sangat berat. Beliau membuka koper dokumen. Di dalamnya bukan hanya satu file, tetapi banyak file. Semuanya dilabelkan dengan label undang-undang yang rumit dan berat. Tuan Arion, perjanjian pranikah itu adalah dokumen yang sah di bawah undang-undang antara bangsa. Jelas Pak Danu. Di antara klausul-klausul yang Anda tanda tangani, dan saya mengesahkan bahwa Anda memang menandatanganinya, terdapat klausa pengaktifan amanah penuh, full trust activation. Klausa itu, Tuan Arion, menyatakan bahwa jika Anda, pihak pertama, mengambil tindakan pembekuan atau penyitaan sepihak terhadap aset pihak kedua, Puan Raya, dengan tujuan penghinaan atau kontrol, dalam tempoh 30 menit selepas tindakan itu. Hak milik pihak kedua yang sebenar akan didedahkan dan semua aset keluarga Adiasta yang diwariskan kepada Anda akan dipindahkan hak miliknya kepada amanah di bawah pengawasan Puan Raya. Suara Pak Danu berlanjut, semakin kuat dan tidak tergoyahkan. Tepat pada pukul 14, Anda membekukan akaun Raya. Tepat pada pukul 14.10, Puan Raya mengaktifkan amanah itu. Dan tepat pada pukul 14.30, Pak Danu melirik jam sekali lagi. Masa tunggu 30 menit telah tamat. Tindakan undang-undang telah pun selesai. Tuan Arion. Ketika ini, Anda tidak lagi mempunyai hak pemilikan atau kawalan ke atas syarikat dan aset yang Anda sangka Anda miliki. Arion dan Marta tercengang. Keangkuhan mereka berubah menjadi kengerian. Kopi luwak di perut Marta terasa mual. Arion, wajahnya pucat, mula mencoba mencari alasan. Tetapi sudah terlambat. Permainan yang dia mulakan untuk menghancurkan Raya telah kembali menghancurkan dirinya. Raya kini berdiri tegak, sang pemenang, di tengah bilik yang sebentar lagi akan menyaksikan kejatuhan yang dahsyat. Arion menatap Pak Danu dan Raya secara bergantian. Wajahnya yang tadi sombong kini benar-benar pucat, seperti kertas yang diremas-remas. Ibunya, Marta, yang biasanya penuh kepastian, kini hanya bisa mengeluarkan suara dengusan panik. Cengkraman tangannya pada lengan Arion menguat hingga menyakitkan. Bohong! Ini semua bohong! Teriak Arion, menggebrak meja marmar yang tadi disinggahi koper dokumen. Klausa pengaktifan amanah penuh? Itu tidak ada. Saya menandatangani perjanjian pranikah itu di bawah tekanan. Itu hanya formalitas. Dokumen 5 halaman. Mana mungkin ada klausul sepelik itu? Tepat di sana letak kesilapan Anda, Tuan Arion. Balas Pak Danu dengan tenang, sambil membuka salah satu dokumen bersampul kulit tebal. Perjanjian yang Anda tanda tangani, yang Anda sebut formalitas 5 halaman, sebenarnya adalah ringkasan eksekutif yang wajib Anda baca. Dokumen penuhnya, setebal ini, katanya, mengangkat bungkusan file setinggi setengah meter, mengandungi lampiran teknikal dan keuangan yang mengatur amanah. Marta melangkah maju. Raut wajahnya berubah dari rasa marah menjadi rasa takut. Raya, kau dengar? Kau tidak boleh melakukan ini kepada Arion. Kau memalsukan dokumen. Kau tidak punya siapa-siapa. Kau tidak punya keluarga. Kau hanyalah. Aku bukan yatim piatu, potong Raya. Suaranya tajam, menghentikan Marta di tengah-tengah kalimat. Mata Raya kini memancarkan api yang dingin, menatap lurus ke dalam mata Marta yang penuh kebencian. 5 tahun ini, Arion dan Anda, Bu Marta, percaya saya tidak punya siapa-siapa, kan? Anda menikmati peran sebagai dermawan. Anda pikir saya datang dari jalanan, tanpa warisan, tanpa darah keturunan. Raya melangkah menghampiri meja marmar. Tangannya menyentuh sudut koper dokumen Pak Danu. Kenyataannya, perkawinan ini, seluruh hidup saya di bawah atap ini, adalah ujian karakter yang dirancang oleh ayah saya.
Pengakuan itu membuat Arion dan Marta terdiam membatu. Raya memandang Arion. Rasa jijik terpancar jelas di matanya. Ayah saya adalah salah satu individu yang paling berpengaruh, tetapi dia sangat membenci publicity dan keserakahan. Beliau mahu saya memilih suami yang melihat saya, bukan harta kekayaan saya. Beliau memalsukan status saya sebagai yatim piatu sederhana, dan menyembunyikan semua aset di bawah amanah global yang sangat rahasia. Ayah saya adalah pengasas konsorsium Nexus. Nama itu, konsorsium Nexus, adalah nama yang seharusnya tidak asing bagi Arion. Itu adalah konglomerat perbankan, teknologi, dan pelaburan yang menguasai sebahagian besar pasaran Asia dan Eropa, yang identiti pengasasnya sentiasa menjadi misteri terbesar dalam dunia keuangan. Arion pernah bermimpi untuk bekerja sama dengan Nexus, namun tidak pernah terlintas di pikirannya bahwa ia adalah keluarga istrinya. Tidak, tidak mungkin. Arion berbisik, menggelengkan kepalanya keras-keras. Ayahmu meninggal. Kau bilang dia hanya pedagang kain biasa. Dia meninggal dalam pandangan mata awam, 6 tahun lalu, setelah menubuhkan amanah ini untuk melindungi saya, jelas Raya. Dan pedagang kain biasa itulah yang menguasai lebih banyak kekayaan daripada yang pernah dibayangkan oleh seluruh keluarga Adiasta. Raya kemudian mengalihkan perhatian kepada Pak Danu. Pak Danu, tolong jelaskan mengenai amanah. Pak Danu mengangguk. Tuan Arion, saya bukan hanya notaris keluarga Adiasta. Saya adalah kuasa hukum utama konsorsium Nexus, yang berkhidmat kepada Puan Raya dan ayahnya. Aset Adiasta, syarikat Anda, saham pelabuhan, rumah ini, semuanya, adalah aset yang terperangkap dalam struktur amanah yang lebih besar. Amanah Ayah Raya telah membeli saham terbesar syarikat Anda secara senyap-senyap melalui syarikat luar pesisir sejak 4 tahun lalu. Anda tidak pernah mengawalnya. Anda hanya diberikan tugas untuk menguruskannya, dan menerima gaji yang besar yang Anda sangka adalah dividen warisan. Arion merasa seperti dunia di sekelilingnya berputar. Dia tidak pernah menjadi orang kaya yang dia sangka. Dia hanyalah seorang pengurus gaji yang bekerja di bawah ibu bapak Raya, tanpa disedari. Raya melangkah ke hadapan, mengambil sehelai dokumen dari Pak Danu. Itu adalah lembar pemindahan pemilikan digital. Dan pagi ini, Arion, kata Raya, suaranya kini penuh kuasa dan tanpa emosi. Saat kau berteriak padaku bahwa aku bahkan tak mampu beli pembalut, kau telah menyediakan bukti kegagalanmu dalam ujian karakter ini. Pengaktifan amanah bermaksud, sejak jam 14.30 tadi, ayah saya telah mengizinkan saya untuk mengambil kembali semua kawalan. Termasuk, pembekuan akaun yang Anda lakukan. Raya kemudian mengeluarkan telepon satelit kecilnya yang tadi digunakan di bab 2. Ia mengaktifkannya dan memaparkan skrin kecil itu. Skrin itu menunjukkan aliran data dan grafik yang bergerak sangat pantas, mencerminkan pemindahan aset bernilai triliunan. Anda membekukan akaun tunjangan bulanan saya, kata Raya. Sebagai pembalasan yang setimpal, saya telah membekukan, memindahkan, dan mengambil alih akaun, saham, dan jaminan utama Anda, Arion. Aset itu kini sepenuhnya di bawah kawalan saya sebagai penerima manfaat amanah. Sifar aset Anda telah ditukar dengan sifar tunjangan saya. Raya menatap Arion dengan pandangan tajam. Senyuman tipisnya kini menjadi lebih lebar dan mematikan. Ayah saya selalu berkata, jangan pernah biarkan seseorang berpikir dia bisa membeli harga dirimu. Kau tidak membekukan akaunku. Kau membekukan asetmu sendiri. Wajah Arion kini benar-benar kehilangan warna, berubah menjadi warna kelabu pucat. Ia tersentak, tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Ibunya, Marta, yang biasanya adalah ahli dalam drama dan teriakan, kini hanya bisa terhuyung mundur, seolah-olah baru saja dipukul oleh kekuatan yang tak terlihat. Amanah? Nexus? Kau gila. Ini semua tipuan. Arion menggerutu, bergegas mengambil teleponnya dan segera menghubungi penasihat keuangannya. Tangannya gemetar begitu hebat sehingga dia hampir menjatuhkan telepon itu. Ini Tuan Arion Adiasta. Cepat, periksa semua akaun jaminan saya. Ada sesuatu yang tidak beres. Saya perlukan penjelasan segera.
Raya hanya membiarkan Arion. Ia menyilangkan tangannya di dada, menyaksikan kepanikan mantan suaminya itu dengan tatapan datar. Ia tahu, di ujung sana, penasihat keuangan Arion sudah menerima notifikasi pembekuan yang sah. Jaringan Nexus tidak bergerak lambat. Beberapa detik kemudian, wajah Arion membeku. Ia menundukkan teleponnya. Suaranya kini tinggal desisan putus asa. Mereka bilang itu arahan dari amanah. Semua hak aksesku dicabut. Dicabut, Tuan Arion, bukan dibekukan. Koreksi Pak Danu dengan nada tenang, meletakkan dokumen-dokumen itu kembali ke koper dengan rapi. Pembekuan adalah sementara. Pencabutan adalah kekal. Anda tidak lagi menjadi pengurus atau pemegang saham utama. Status Anda kini adalah bekas pengurus dengan hak untuk menuntut pembayaran kompensasi kontrak, yang pastinya akan diuruskan oleh tim legal saya. Marta melangkah maju. Kebencian di matanya berubah menjadi permohonan yang menjijikan. Raya, anakku, kau tidak boleh melakukan ini. Kami keluarga. Semua ini adalah kesalahan. Arion hanya marah. Dia akan membatalkan pembekuan rekeningmu sekarang juga. Kan, Arion? Katakan padanya. Arion, yang sudah faham sepenuhnya, menatap Raya dengan mata memohon. Raya, sayang, aku minta maaf. Aku terlalu emosi. Aku akan batalkan. Kita tarik semula semua ini, ya? Kita boleh kembali seperti dulu. Raya menatap Arion. Dalam hati, ia merasakan kekecewaan yang mendalam, bukan karena kekalahan Arion, tetapi karena 5 tahun yang ia berikan untuk kesempatan terakhir itu. Arion tidak menyesali penghinaannya. Dia hanya menyesali akibatnya. Kembali seperti dulu. Raya mendengus perlahan. Senyuman tipisnya kini menghilang sepenuhnya, digantikan oleh ekspresi yang dingin dan tidak tersentuh. Kau pikir kau boleh mempermainkan hidup seseorang, menjatuhkannya ke tanah, dan kemudian hanya dengan kata, maaf, semuanya kembali seperti semula? Maaf, Arion. Aku bukan buku yang bisa kau buka dan tutup sesukamu. Ia melangkah ke hadapan, melintasi jarak antara mereka. Raya berdiri begitu dekat sehingga Arion dapat mencium aroma sutra mahal yang Raya kenakan, yang kini terasa seperti aroma kemenangan. Pagi ini, kau menuduh aku sebagai beban tak berguna. Kau berteriak padaku, dan aku ingat betul setiap kata-katamu. Raya memiringkan kepalanya sedikit, menirukan intonasi Arion yang sombong. Ia mengucapkan kata-kata itu dengan lantang dan jelas, menusuk Arion dan Marta dengan senjata mereka sendiri. Mulai sekarang rekeningmu aku bekukan. Kau sudah miskin bahkan buat beli pembalut pun tak mampu. Dinding kristal bergema. Tetapi kali ini, jeritan itu adalah hukuman. Wajah Marta berubah ungu, sedangkan Arion hanya bisa menarik napas, seolah-olah tinju Raya baru saja meninju perutnya. Pembalasan adalah simetris, lanjut Raya. Suaranya kini hanya berbisik, tetapi lebih menakutkan daripada teriakan Arion tadi. Tepat pada jam 14.30, 30 menit selepas kau melakukan penghinaan itu, aku menjalankan kuasa penuh amanah. Bukan hanya akun bank. Aku mengambil alih semua aset yang kau pikir kau warisi. Bukan hanya saham, tetapi juga jaminan equity, portfolio pelaburan luar pesisir, dan hak milik atas rumah ini. Pak Danu melangkah maju dan mengangguk. Kediaman ini, Tuan Arion, telah didaftarkan sebagai aset konsorsium Nexus sejak tahun lalu melalui syarikat cangkang. Anda dan Puan Marta hanya menjadi penyewa dengan kadar sewa sifar. Mulai saat ini, Puan Raya adalah pengurus baru harta ini. Arion mencoba untuk memegang tangan Raya, tetapi Raya menariknya kembali dengan cepat. Jangan sentuh aku. Raya mendesis. Aku sudah selesai dengan ujian karakter ini. Aku sudah selesai dengan kebodohan dan keserakahanmu. Kau boleh coba menghubungi setiap peguam di dunia, Arion. Tetapi mereka semua akan bekerja untuk amanah ini, yang kini aku yang mengawalnya. Keputusan pembekuanmu adalah bukti yang aku perlukan untuk menamatkan semuanya. Raya melirik kedua pengawal pribadi di belakang Pak Danu. Tuan-tuan,
Tolong sediakan keperluan yang diperlukan untuk memastikan Tuan Arion dan Puan Marta meninggalkan kediaman ini. Kita akan beralih ke bab 7. Pengambilan semula kehidupan. Ruang tamu mewah itu kini menjadi panggung untuk kejatuhan mutlak. Arion, yang sebentar tadi adalah seorang suami yang angkuh dan pewaris yang sombong, kini adalah seorang lelaki yang hancur, terhuyung-huyung di ambang jurang kemiskinan dan rasa malu. Marta, ibunya, tidak lagi berteriak atau tertawa. Dia hanya berdiri dengan mulut terbuka. Matanya yang biasa licik kini dipenuhi air mata kemarahan dan ketidakpercayaan. Dua pengawal pribadi, yang tubuhnya tegap, segera bergerak mengikut arahan Raya. Salah seorang dari mereka mengeluarkan tablet, mencatatkan inventori barang-barang pribadi yang dibenarkan untuk dibawa keluar. Ini tidak mungkin berlaku. Aku akan tuntut kau di mahkamah, teriak Arion. Suaranya kini melengking, bukan lagi dalam nada ancaman, tetapi kepanikan yang terdesak. Aku akan libatkan media. Aku akan bongkar semua kebohonganmu. Raya mengangguk perlahan, seolah-olah menyetujui. Silakan, Arion. Lakukanlah. Tetapi perlu kau tahu, setiap peguam dan setiap media yang kau hubungi akan diarahkan ke Pak Danu. Dan dia akan memaparkan semua bukti, termasuk rakaman ucapanmu tadi pada pukul 14. Rakaman itu adalah senjata utama amanah untuk menunjukkan bahwa perpisahan ini disebabkan oleh keburukan karakter dan bukan perebutan harta. Raya melangkah maju, menghadap suaminya. Ekspresinya tidak menunjukkan kemarahan, tetapi ketenangan yang mematikan. Kau pikir aku diam karena aku takut, Arion? Kau pikir aku menunduk karena aku rapuh? Raya berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya tenggelam. Aku diam karena aku sedang mengukur kedalaman keserakahanmu. Aku diam karena ayahku mengajariku bahwa cara terbaik untuk menguji karakter seseorang adalah dengan memberinya kuasa, dan melihat bagaimana dia menggunakannya. Kau telah menggunakan kuasa itu untuk menghina dan menindas. Diamku adalah persiapan, ujar Raya. Matanya kini bersinar dengan keazaman yang kuat. Diamku adalah kesabaran seorang pemburu yang menunggu mangsanya melangkah ke perangkap. Dan 30 menit kemudian, perangkap itu tertutup. Raya menoleh ke arah Pak Danu. Pak Danu, beri mereka batas waktu. Baik, Puan Raya. Jawab Pak Danu. Beliau melirik jam tangannya. Tuan Arion, Puan Marta, Anda diberi tempoh masa 24 jam untuk mengemas semua barang-barang pribadi Anda yang sah. Tidak ada aset atau perhiasan mewah keluarga Adiasta yang boleh dibawa keluar, karena semuanya telah ditukar hak miliknya secara undang-undang kepada amanah. Hanya pakaian dan barang pribadi sahaja. 24 jam. Ini rumah kami, jerit Marta histeris. Air matanya akhirnya mengalir, tetapi ia adalah air mata yang dipenuhi kebencian, bukan kesedihan. Ini bukan lagi rumah Anda, Bu Marta, balas Raya dingin. Ini adalah aset amanah. Dan sebagai pengurus aset baru, saya memberikan Anda tempoh 24 jam untuk mengosongkan premis ini. Jika Anda melebihi batas waktu itu, barang-barang Anda akan dikumpulkan dan dihantar ke alamat pilihan Anda dengan kos ditanggung oleh Anda sendiri. Arion, yang telah jatuh ke sofa, menatap Raya. Kau sungguh-sungguh akan lakukan ini? Kau akan hancurkan aku sepenuhnya. Kau yang menghancurkan dirimu sendiri, Arion, balas Raya. Aku hanya mengaktifkan konsekuensinya. Raya kemudian mengeluarkan dokumen lain dari lipatan tangannya, kertas yang tipis dan ringkas, berbeza dengan fail amanah yang tebal. Ia adalah dokumen permohonan cerai. Pak Danu, tolong uruskan ini juga. Saya ingin cerai diselesaikan secepat mungkin, dengan alasan pengabaian emosi dan keuangan, dan pelanggaran perjanjian pranikah yang menyentuh penghinaan. Raya menyerahkan dokumen itu kepada Danu. Tangannya tidak bergetar sama sekali. Dengan penyerahan dokumen itu, ikatan perkawinan yang telah lama mati itu secara rasmi berakhir. Raya merasakan beban berat di dadanya terangkat. Bukan beban cinta yang hilang, tetapi beban kepura-puraan. Raya melangkah menjauh dari mereka. Ia berjalan di tengah ruangan, menyentuh perabot kristal Bohemia, perabot kayu jati,
dan dinding-dinding yang selama ini hanya menjadi latar belakang bagi penderitaannya. Setiap sentuhan kini terasa berbeda. Ini adalah miliknya, hasil dari kesabarannya, bukan warisan yang diwarisi dengan mudah. Ia tiba di depan jam mahogani besar yang tadi menjadi saksi bisu kejatuhan dan kebangkitannya. Raya menyentuh bingkai kayu jam itu. Aku memilih diam selama ini karena aku mahu memastikan, bisik Raya pada dirinya sendiri. Memastikan bahwa apabila aku bercakap, kata-kataku membawa kuasa yang tidak dapat mereka bantah. Aku bukan lagi istri yang pasrah, yang hidup dalam bayang-bayang keangkuhan suami. Aku adalah Raya, pewaris Nexus, dan sekarang, aku mengambil kembali kendali sepenuhnya atas takdirku. Raya menoleh ke belakang, melihat Arion dan Marta kini didampingi oleh pengawal, yang memulakan tugas mereka dengan tegas. Kekuatan mereka kini telah berubah menjadi kekalahan yang memalukan. Raya tahu, pertempuran kecil di ruang tamu ini hanyalah permulaan. Perjalanan untuk memimpin dan membina empayar yang ditinggalkan ayahnya baru saja bermula. Ia akan menjadi perjalanan yang panjang, tetapi kini, ia berjalan di atas kakinya sendiri, dan kakinya sangat kuat. Pukul 17. Hari yang sama. 3 jam telah berlalu sejak pengaktifan amanah penuh. Langit di luar jendela besar ruang tamu telah berubah warna menjadi jingga gelap, mencerminkan suasana kelam di dalam rumah. Arion dan Marta berada di bilik tidur utama, di mana mereka kini menghadapi realiti kejatuhan mereka. Pengawal pribadi Danu yang sopan tetapi tegas mengawasi proses pengepakan, memastikan tiada satupun aset mewah yang coba diseludup keluar. Ini gila. Ini semua milik kita, jerit Marta, menatap dengan marah ke arah kalung berlian yang kini harus ia kembalikan ke peti keselamatan yang dikunci oleh Danu. Lihat, Arion, gaun malam ini, aku memakainya untuk acara amal tahunan. Bagaimana aku bisa muncul tanpa perhiasan ini? Arion duduk di birai katil, wajahnya disembunyikan di telapak tangan. Dia tidak lagi berteriak. Hanya desahan putus asa yang keluar dari mulutnya. Kekuatan yang selama ini ia banggakan telah hancur. Dia mengambil teleponnya dan coba menghubungi rakan-rakan sekerjanya. Tetapi semua panggilannya dijawab dengan, nomor yang Anda dial tiada dalam perkhidmatan, atau sedang sibuk. Semua orang tahu, MA, bisik Arion. Rasa malu membanjiri dirinya. Nexus bergerak sangat pantas. Reputasi Danu, semua orang takut. Mereka tahu amanah telah mengambil alih. Kita bukan lagi keluarga Adiasta yang penting. Kita hanyalah bekas penyewa. Marta melihat dengan ngeri ke sekeliling bilik. Dia baru menyadari betapa sedikit yang sebenarnya milik mereka. Pakaian, beberapa beg tangan, dan sebahagian kecil uang tunai. Semuanya yang bernilai tinggi, lukisan, perabot antik, koleksi jam tangan Arion, telah didaftarkan sebagai aset Nexus melalui syarikat cangkang. Kita akan tinggal di mana, Arion? Marta bertanya. Suaranya kini pecah. Ketakutan sebenar seorang wanita yang ketagihan kemewahan. Arion tidak menjawab. Dia hanya dapat memikirkan kata-kata Raya. Kau yang menghancurkan dirimu sendiri, Arion. Aku hanya mengaktifkan konsekuensinya. Sementara itu, di ruang tamu di tingkat bawah, suasana telah berubah sepenuhnya. Lampu-lampu mewah kini dinyalakan, memberikan pencahayaan yang lembut namun berkuasa. Raya duduk di sofa yang sama, tetapi kini di tengah-tengah keheningan dan ketenangan yang dimilikinya. Pak Danu duduk di kerusi bersebelahannya, membuka skrin komputernya. Semua selesai, Puan Raya. Lapor Pak Danu dengan nada yang sangat hormat. Sesuatu yang tidak pernah ditunjukkannya kepada Arion. Tepat pada jam 16, Amanah secara rasmi mengumumkan penstrukturan semula aset Adiasta, memposisikan syarikat itu sebagai anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Nexus. Di mata dunia keuangan, ini hanya pertukaran pengurusan. Tidak ada yang tahu nama Anda. Raya mengangguk, menatap tablet yang memaparkan laporan keuangan terbaru syarikat. Bagus. Pastikan berita itu ditangani dengan baik. Saya tidak mahu publicity. Saya mahu kendali penuh. Dan mengenai perceraian, Puan, uruskan secepat mungkin, Pak Danu.
Gunakan rakaman penuh perbualan pukul 14 itu sebagai bukti. Saya ingin penyelesaian yang cepat dan bersih. Tidak ada perdebatan mengenai harta, karena sudah jelas tidak ada harta yang perlu dibahagikan. Mereka hanya akan menerima pampasan kontrak yang minimum. Raya kemudian mengalihkan pandangannya, menatap keluar jendela. Dia tidak merancang untuk menjadi seorang yang kejam, tetapi dia percaya pada pembalasan yang simetris. Pembalasan yang mengajar. Langkah seterusnya, Pak Danu, kata Raya, suaranya tenang dan tegas, adalah syarikat. Saya ingin pengambil alihan penuh dilakukan secara langsung. Saya akan menguruskan lembaga pengarah sendiri. Saya mahu mereka tahu bahwa pengurus baru itu adalah saya. Pak Danu tersenyum, senyuman yang menyiratkan keyakinan yang mendalam. Mereka akan terkejut, Puan Raya. Mereka akan terkejut. Raya membalas senyuman itu. Biarkan mereka terkejut. 5 tahun ini, saya menghabiskan masa saya mempelajari selok-belok amanah, menguruskan portfolio sulit ayah, dan merenungkan kesabaran. Sekarang, masanya sudah tiba untuk mempraktikkan semua itu. Ia menatap cincin berlian perkawinan yang ia tanggalkan di bab 2. Ia mengambilnya dan meletakkannya di atas meja marmer. Sila hantar ini ke Arion, Pak Danu, katanya. Beritahu dia ini adalah hadiah perpisahan saya, dan bahwa dia tidak perlu lagi bimbang tentang uang untuk beli pembalut. Raya kemudian mengambil telepon satelit kecilnya. Ia bukan lagi panggilan kecemasan, tetapi arahan operasi. Waktu diam sudah tamat. Permainan sudah tamat. Kini, masa untuk bekerja, bisik Raya. Memulakan panggilan untuk mesyuarat lembaga pengarah pertamanya sebagai pewaris konsorsium Nexus. Malam itu, di belakang dinding kaca, seorang ketua baru bangkit, siap untuk menakluki dunia keuangan yang selama ini menganggapnya tidak berdaya. Beberapa minggu telah berlalu sejak pukul 14.30 yang bersejarah itu. Dunia keuangan, yang cepat melupakan dan sentiasa dahagakan drama, kini mendapati dirinya dipenuhi dengan spekulasi tentang apa yang disebut kudeta diam Adhyasta. Syarikat keluarga Arion secara tiba-tiba diumumkan sebagai anak syarikat yang sepenuhnya dimiliki oleh entiti keuangan yang misteri, yang diketahui hanyalah melalui nama besarnya, Konsorsium Nexus. Media massa telah berusaha keras untuk mengorek butiran, tetapi tembok kerahasiaan amanah yang dibina oleh Pak Danu sangat kuat. Yang mereka tahu hanyalah, Arion Adhyasta, pewaris yang sombong itu, telah disingkirkan dari tahta syarikatnya sendiri. Dia telah hilang dari pandangan publik, dan perceraiannya dengan Raya diselesaikan dengan cepat dan tanpa kontroversi, diselubungi klausa kerahasiaan yang ketat. Kehidupan baru Arion dan Martha. Kenyataan bagi Arion dan Martha adalah kejam. Dalam tempoh 24 jam, mereka dipaksa meninggalkan kemewahan yang mereka anggap sebagai hak mereka. Mereka kini tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggir bandar, dibiayai oleh pampasan kontrak yang minimum dari Nexus, jumlah yang bagi mereka terasa seperti uang saku kanak-kanak. Martha menghadapi realiti kehilangan gelaran sosialnya. Teman-teman arisan dan sosialita yang dulu menjilatnya kini mengelak panggilannya. Mereka tidak mahu dikaitkan dengan kegagalan yang memalukan, atau yang lebih penting, mereka tidak mahu menarik perhatian konsorsium Nexus yang misterius itu. Ini semua salah kau, Arion, raung Martha suatu pagi, menatap pantulan dirinya di cermin yang berkualiti rendah. Kalau kau tidak sebodoh itu, kalau kau tidak membekukan rekeningnya, kita masih di rumah itu. Aku masih menjadi nyonya besar. Arion, yang kini menghabiskan sebahagian besar waktunya meminum kopi murah dan menatap kosong ke dinding, tidak lagi memiliki kekuatan untuk berteriak kembali. Penyesalan menggerogotinya. Dia menyesali bukan karena dia telah menyakiti Raya, tetapi karena dia telah merosakkan peluangnya sendiri dengan kesombongan. Dia menyadari betapa dangkalnya kekayaan yang dia sangka dia miliki. Ia hanyalah pinjaman, sewaan, yang ditarik balik dalam 30 menit. Dia mencoba beberapa kali untuk mendekati Pak Danu, bahkan mengirim pesan permohonan maaf yang panjang kepada Raya, memohon belas kasihan, tetapi semua usahanya sia-sia. Pesanannya dibalas secara otomatik oleh peguam, dan Ray tidak dapat dihubungi. Kebangkitan Raya di panggung korporat. Sementara Arion dan Martha menghadapi kehidupan baru mereka yang suram,
Raya mengambil langkah pertamanya ke dalam dunia perniagaan terbuka. Dia tidak mau publicity yang melibatkan nama ayahnya atau identiti penuhnya, tetapi dia perlu menunjukkan wajah kepada lembaga pengarah Adiasta. Pada mesyuarat lembaga pengarah yang pertama sejak penstrukturan semula, Raya muncul tidak sebagai istri Arion, tetapi sebagai ketua pegawai eksekutif yang baru dan pengerusi yang mewakili pemegang saham utama, Amanah Nexus. Dia memasuki bilik mesyuarat dengan Pak Danu di sisinya. Para pengarah, yang semuanya adalah lelaki tua konservatif yang terkejut dengan perubahan mendadak ini, coba untuk menanyakan identitasnya. Saya tidak perlu memperkenalkan diri saya dengan panjang lebar, ujar Raya, berdiri di ujung meja mesyuarat. Aura kuasanya memenuhi ruangan, jauh lebih hebat daripada keangkuhan kosong Arion. Saya adalah pengurus aset yang baru. Mulai hari ini, setiap keputusan keuangan, setiap pelaburan, dan setiap pergerakan strategik syarikat Adiasta akan melalui persetujuan saya. Dia kemudian memaparkan rancangan 3 tahun untuk syarikat itu, rancangan yang begitu terperinci dan agresif sehingga membuat para pengarah menyadari bahwa wanita di hadapan mereka ini bukan hanya boneka. Dia adalah seorang ahli strategi yang brilian, jauh lebih berwibawa daripada Arion. 5 tahun terakhir saya habiskan untuk mengkaji kelemahan syarikat ini di bawah pengurusan Arion, kata Raya. Kini, kita akan membetulkannya. Tiada lagi mainan ego. Kita akan fokus pada pasaran antara bangsa yang baru. Dan bagi sesiapa yang merasa tidak mampu mengikuti irama ini, Raya melirik seorang pengarah tua yang kelihatan tidak senang. Pak Danu sudah menyiapkan dokumen persaraan Anda. Raya, yang pernah diam saat diinjak-injak, kini berbicara dengan otoritas penuh. Diamnya selama ini adalah masa pembelajaran. Dia adalah seorang pelajar yang paling cemerlang dalam kelas strategi dan keuangan. Diajar secara rahasia oleh ayahnya. Penutup bab. Setelah mesyuarat berakhir, Raya merasakan kedamaian yang mendalam. Dia telah melepaskan belenggu perkawinan toksik itu, dan dia telah mendapatkan semula kuasa keuangannya. Sekarang dia berdiri, seorang wanita yang bangkit, bersedia untuk membuktikan bahwa dia tidak pernah miskin, bahkan buat beli pembalut pun tak mampu. Dia telah membuktikan bahwa harga diri tidak ternilai, dan harganya telah dibayar sepenuhnya oleh kejatuhan Arion. Raya melangkah keluar dari bangunan Adiasta yang kini berada di bawah kendalinya. Dia tidak melihat ke belakang. Baginya, Arion dan Martha hanyalah pelajaran berharga tentang sifat manusia yang tamak, dan babak itu telah ditutup. 1 tahun kemudian, langit di atas kota metropolis itu tampak bersih dan cerah, mencerminkan pemandangan di bilik mesyuarat tingkat atas yang kini menjadi pejabat utama Raya. 1 tahun telah berlalu sejak kudeta diam, dan Raya tidak lagi disebut sebagai bekas istri Arion Adiasta. Kini, dia dikenal sebagai RA, singkatan dari Raya Adiasta, ketua pegawai eksekutif yang berwibawa dan visioner dari Nexus Asia. Di bawah kepemimpinannya, syarikat Adiasta lama telah sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Nexus. Raya membuang semua kelemahan dan ego Arion, menggantikannya dengan strategi yang agresif dan fokus pada inovasi. Reputasinya dalam dunia perniagaan adalah legenda. Seorang wanita muda yang tiba-tiba muncul dan menstabilkan sebuah konglomerat yang goyah dengan ketenangan dan kecekapan yang luar biasa. Raya kini duduk di hadapan meja kacanya yang besar, memandang keluar. Jendela itu menawarkan pemandangan kota yang menakjubkan, namun pandangannya tidak tertumpu pada kemewahan itu. Ia tertumpu pada telepon satelit kecil yang kini ia simpan di dalam laci. Alat kecil itulah, dan waktu 30 menit yang genting itu, yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Penemuan diri. Raya menutup file yang baru saja ia tanda tangani. Ia telah belajar bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada aset yang dapat dibekukan, tetapi pada kendali diri. Selama 5 tahun dia menahan diri, membiarkan dirinya diinjak-injak. Dia bukan sekadar mematuhi ujian ayahnya, dia membangun kekuatan mentalnya sendiri. Ia menyadari bahwa 30 menit menunggu itu adalah waktu paling penting dalam hidupnya. Itu adalah batas waktu yang mengubah kepasrahan menjadi otoritas, menukar kesabaran menjadi strategi. Di masa lalu, diamnya adalah kelemahan. Sekarang, diamnya adalah kedaulatan, karena dia tidak perlu lagi membuktikan apa-apa dengan kata-kata.
Asetnya yang bernilai triliunan sudah bercakap lebih lantang. Akhir pertemuan yang tak terelakkan. Pada petang itu, Raya memutuskan untuk meninggalkan pejabat lebih awal. Dia meminta pemandunya untuk menurunkan dia di kawasan komersial biasa, berhampiran kedai kopi kecil kegemarannya yang dikunjungi pada tahun-tahun awal perkahwinannya, sebelum Arion melarangnya. Ketika Raya melangkah keluar dari kereta mewahnya, dengan sutra yang sama elegan yang dikenakan pada hari keruntuhan Arion, dia merasakan tatapan aneh dari seorang wanita tua. Di hadapan sebuah kedai runcit biasa, Raya melihat dua sosok yang tidak asing lagi, namun penampilan mereka kini jauh berbeza. Marta, ibu mertuanya yang dulu selalu tampil berkilauan, kini mengenakan pakaian lusuh dan membawa beg kain yang usang. Rambutnya tidak lagi tersusun rapi, dan wajahnya dipenuhi garis-garis kekecewaan dan penyesalan. Di sebelahnya, Arion sedang berdiri. Dia tidak lagi mengenakan jas sutra. Dia memakai kemeja yang berkedut dan jeans usang. Bahunya membungkuk, tidak lagi dengan keangkuhan, tetapi oleh berat kekalahan. Arion sedang sibuk menghitung uang shilling untuk membeli sebungkus rokok murah. Marta mengangkat kepalanya, dan mata mereka bertemu. Jeda waktu membeku. Marta terkejut. Dia tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Dia melihat Raya yang kini bersinar, jauh lebih cantik dan kuat daripada yang dia ingat. Marta menggerakkan bibirnya, mencoba memanggil nama Raya, mungkin untuk memohon, mungkin untuk meminta maaf, atau mungkin hanya untuk menyalahkan lagi. Arion menoleh, menyadari kebisuan ibunya. Ketika dia melihat Raya, matanya yang cekung memancarkan campuran penyesalan yang mendalam dan rasa malu yang tak terhingga. Dia melihat wanita yang pernah dia hina, yang dia tuduh tidak mampu membeli pembalut, kini berdiri di hadapannya sebagai personifikasi kuasa mutlak, manakala dia sendiri telah jatuh ke tahap yang paling rendah. Arion membuka mulutnya. Raya. Suaranya serak dan hampir tidak terdengar. Dia mencoba melangkah mendekat, seolah-olah dia akan meminta belas kasihan, seperti yang dia harapkan Raya lakukan setahun yang lalu. Raya tidak bergerak. Dia tidak menghina mereka, tidak tertawa, dan tidak menunjukkan kepuasan. Dia hanya menatap Arion, sekali lagi, dengan pandangan yang dingin dan tidak emosional, seperti dia melihat dua orang asing yang tidak penting. Mata Raya hanya menyampaikan satu message. Kau telah membuat pilihanmu 30 menit yang lalu. Dia tidak membuang masa untuk menjawab panggilan Arion. Raya hanya mengangguk sedikit, anggukan yang bukan tanda pengakuan, tetapi penutup. Kemudian, Raya berpaling. Dia berjalan melepasi mereka dengan langkah yang mantap dan tegas. Dia berjalan dengan keyakinan yang tidak perlu dibuktikan lagi. Raya tidak perlu lagi membuktikan apa-apa kepada Arion, Marta, atau dunia. Penutup cerita. Ketika Raya masuk ke kedai kopi kegemarannya, dia melihat pantulannya di tingkap kaca. Dia melihat seorang wanita yang kuat, seorang pemimpin, seorang yang selamat. Cincin perkahwinan yang dia tanggalkan telah digantikan dengan cincin amanah ayahnya. Tanda janji, bukan kekangan. Ia kini hidup di garis waktu baru. Garis waktu yang dia ciptakan sendiri dalam keheningan 30 menit itu. Diamnya telah digantikan oleh otoritas.